Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edukasi, selamat datang di channel Ji dan Wisdan. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat daftar pustaka otomatis di Nah, teman-teman, jadi untuk membuat daftar pustaka otomatis ini sangatlah mudah. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu daftar pustaka, yaitu daftar pustaka itu adalah daftar referensi yang teman-teman gunakan untuk membuat skripsi teman-teman semua atau tugas akhir ataupun makalah Sobat Edukasi semua di rumah. Dan biasanya itu dilakukan secara manual, tapi alangkah bagusnya kita menggunakannya secara otomatis. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan secara otomatis, kita tidak perlu pusing-pusing membuat susunannya atau tata urutannya, karena semua sudah otomatis. Nah, untuk stylenya itu di Microsoft Word sendiri itu ada banyak, ada style IEEE, style apa, style hard part. Nah, biasanya ini untuk tugas akhir itu rata-rata menggunakan apa ataupun style daftar pustaka IEEE. IEEE itu biasanya ditandai dengan paragrafnya itu ada setiap akhir paragraf ya yang itu masuk ke referensi itu ada angkanya, misal angka 1, 2 atau 3 yang mendefinisikan bahwa itu masuk ke daftar pustaka di poin 1, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan yang hard part itu dia ada namanya, biasanya nama atau tahunnya, tahun referensi, bentuknya itu mau buku, judul buku, jurnal ataupun artikel ataupun ya link internet ataupun yang lainnya. Nah, jadi kalau saya sendiri akan mencontohkan dengan style IEEE. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, baiklah langsung kita ke tutorialnya. Nah, Sobat Edukasi, jadi untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, kita memerlukan beberapa referensi terlebih dahulu yang akan kita masukkan sebagai database-nya. Nah, jadi saya sudah menyiapkan 2 contoh referensi, yaitu dari buku atau e-book. Nah, ini e-booknya. Nah, ini hanya contoh ya, ini e-booknya, dan dari website. Nah, ini dia dari duniailkom.com. Nah, jadi saya coba ngambil referensi kalau dari internet itu yang berdomain web.com yang udah benar-benar website, bukan blogspot. Kenapa? Karena biasanya untuk website sendiri lebih believable untuk menjadi referensi makalah atau skripsian teman-teman. Nah, jadi kita langsung mulai aja membuat daftar pustakanya. Nah, jadi kita harus kutip dulu. Ini saya membuat contohnya. Jadi kita kutip dulu, sobat. Kita kutip dulu materi atau bahasan yang ada di buku ini. Kita coba kutip. Nah, karena bahasa Inggris ya kutip aja yang penting ya. Buat contoh aja. Nah, coba kita kutip yang ini. Ya. Kita kutip. Jadi biasanya untuk daftar pustaka sendiri, apalagi di skripsi itu, setelah paragraf itu, hal yang kita kutip dari buku itu ada tandanya. Jadi ini tanda misalkan nomor 1. Nah, itu menandakan bahwa itu dari referensi yang terdapat di daftar pustaka bagian 1. Nah, seperti itu selanjutnya. Kalau kita menggunakan daftar pustaka dari buku. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini yang 1 ya. Ini kita ambil yang 2. Yang ini. Nah, kita coba copy. Ini hanya contoh ya, sobat. Jadi nanti menyesuaikan dengan yang dikerjakan oleh sobat di rumah. Kita ubah hurufnya dulu. Kita ubah, ini huruf 12. Enggak 12 ya, no problem. 12, ini justify biasanya. Kita rapiin dulu dikit biar enak dilihatnya. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kita bisa membuat database-nya. Jadi pertama-tama hal yang dilakukan oleh sobat di rumah adalah
membuat database untuk daftar pustakanya agar nantinya Sobat Edukasi itu enak. Kalau kita udah membuat database, nanti Sobat Edukasi enak untuk mengotomatisasikannya. Nah, pertama kita klik di menu preference ya, di sini preference. Nah, di sini ada namanya manage source. Nah, sobat di rumah bisa klik ini. Klik manage source. Nah, ini muncul kotak dialog ya. Di sini teman-teman bisa klik new. Nah, di sini akan muncul kotak dialog lagi. Nah, di sini ada namanya type of source. Nah, sobat di rumah bisa klik sesuai jenis referensinya. Nah, tadi kan kita dari buku. Nah, maka kita klik buku aja nih, book ya. Book. Lalu di sini ada authornya. Authornya itu penulisnya. Penulisnya bisa klik di sini edit. Ya. Nah, kita lihat tadi siapa penulisnya di buku yang tadi. Kita lihat biasanya di depan ya ada. Nah, ini kebetulan di sini ada dua penulis, SL Kakani dan Amit Kakani. Ya, di sini ada SL Kakani dan Amit Kakani. Nah, kita contoh biar simple aja. Kita masukin satu aja, tapi sebenarnya harus dua ya. Ini saya contoh aja, jadi kita masukin si Amit Kakani ini. Amit Kakani. Nih, di lastnya itu kan Kakani ya. Kakani, setelah firstnya Amit. Bukan Amit-Amit ya. Ini Amit Kakani, lalu add. Nah, di sini langsung tertambahkan namanya. Kita oke. Nah, di sini langsung otomatis. Nah, di sini titelnya, judul bukunya apa? Ini Material Science. Material Science. Oke, tahunnya. Tahun di sini ada tahun, ada kota, ada publisher atau penerbitnya. Tahun berapa nih? Biasanya ada di cap. Nah, di sini ada nih. Copyright 2004. Nah, tulis 2004. Kotaknya di mana nih? Di depan tadi ada sih. Kotaknya di mana ini ya? Biasanya ada. Di mana ini? Kita cari dulu. New Delhi. Ini New Delhi ya kotanya. Tulis New Delhi. Nah, lalu di sini ada publishernya. Tadi publishernya udah tertera di paling depan kayak. Ya, paling depan udah tertera New Age International Publisher. New Age International Publisher. Oke, di sini udah jelas ya. Tadi. Nah, kalau udah kayak gini, sobat di rumah bisa klik oke. Nah, di sini langsung masuk di current list-nya. Ya, di sini juga ada nih di preview-nya nih. Ya, di preview-nya udah ada. Nah, kalau udah kayak gini, di-close aja. Udah di-close. Nah, sekarang kita buat yang satu lagi yang dari website tadi. Nah, kita masuk ke website tadi. Kita bisa cek dulu. Nah, kalau mau langsung juga boleh. Nah, jadi kita langsung aja kita manage source lagi. Klik new lagi, new. Nah, cuman di type of source-nya pilih bukan jurnal, website. Cari website. Nah, website-nya ada nih. Website. Nah, di sini di website ini udah lengkap banget. Jadi kita tinggal cari aja apa yang mau. Jadi di type of source ini lengkap banget. Jadi teman-teman bisa cari nih, banyak banget ini kategorinya. Jadi bisa pakai yang ini, pakai fitur di sini untuk memaksimalkan daftar pustakanya. Nah, jadi karena kita website, klik website. Nah, di authornya atau penulisnya bisa ketik lagi, karena di website juga ada ya penulisnya nih, kita cari nih. Nah, ini penulisnya Andre, tapi di sini nggak nama lengkap dia. Udah nggak apa-apa, kita tambahin aja, berarti first-nya aja ya, Andre tambahkan, oke.
Nah, name of web page-nya apa? duniailkom.com. Tulis duniailkom.com. Nah, prediction company-nya nggak usah ya, tahunnya aja nih. Yang penting-penting aja yang kita masukin nih tahun 2018. Bulan apa nih? Bulannya Maret nih, lengkap ya. Maret tanggal 10. Oke. Kalau ini kayaknya sih nggak perlu. Ini sama aja. Nah, kita tulis di URL-nya aja atau link alamatnya kita copy. Karena ini nggak usah ya. Langsung aja ke sini. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, langsung masuk di sini juga dia di current list-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa close ya, bisa kita close. Nah, kalau di close, nah setelah kayak gitu kita udah buat database-nya. Nah, kan saya tadi sudah katakan sobat bahwa setiap kutipan atau kata-kata yang diambil dari suatu referensi itu biasanya ada beberapa style yang memberikan tanda di setiap paragrafnya. Nah, karena kita mau pakai style yang IEEE, kita mau yang ada cuman angka doang, kita pakai IEEE. Nah, di sini banyak stylenya nih, mau pakai apa atau apa Harvard, IEEE. Nah, itu bisa banyak banget. Saya ingin tahu sih, saya cuman yang baru saya tahu tuh apa Harvard sama IEEE. Nah, umumnya untuk di Indonesia itu banyak yang menggunakan IEEE juga sama Harvard. Nah, kita coba pakai IEEE stylenya. Nah, di sini cara menambahkannya, di sini bisa diklik, di sini nih di insert citation. Nah, di sini ada tuh apa yang udah kita buat, udah ada pilihannya. Nah, tadi ini dari mana? Dari buku ya. Kita klik aja sini. Nah, di sini langsung muncul angka 1, bahwa menambahkan itu dari daftar pustaka yang bagian 1. Nah, yang kedua juga sama, tambahkan aja. Kita tadi dari Dunia Ilkom. Nah, di sini ada. Nah, kalau udah kayak gini, nah terus gimana caranya membuat daftar pustakanya? Gampang banget. Nah, kita coba contoh di lembar kerja baru ya. Di ininya. Nah, di sini misalkan sobat mau buat daftar pustaka. Oke, kalau udah buat kayak gitu. Nah, sobat edukasi tinggal mampir lagi di menu preference. Nah, di sini ada namanya, masih di lingkup sini ya. Bisa diklik bibliograph-nya. Nah, di sini bisa dipilih. Sama aja sih sebenarnya. Mau ini, ya ini beda seri aja tapi sama intinya. Diklik aja di sini. Ya, klik langsung. Nah, langsung tuh jadi. Nah, di sini karena bahasa Inggris, sobat edukasi bisa ubah. Daftar pustaka. Nah, ini langsung otomatis banget. Nah, di sini ada namanya update citation and bibliographs. Kalau sobat edukasi ubah di sininya, misalkan oh ini salah nih citationnya. Nah, di sini nanti tinggal diupdate aja, nanti otomatis berubah ngikutin tanda yang sudah dimasukkan di paragraf sobat semua di rumah. Jadi gampang banget. Ini bakal ngebantu banget daripada manual pusing harus nyamain lagi. Mendingan pakai kayak gini yang udah otomatis dan gampang. Gak perlu ngetik lagi, wah ini salah nggak ya cara ininya. Ini udah pasti bener karena udah dari format sananya ya. Ini kalau mau lebih dari 10 atau 100 juga bisa. Ini contoh aja. Jadi kayak gitu aja, mudah sekali. Bisa sobat coba di rumah untuk membantu tugas akhirnya. Oke, mungkin itu aja. Bye. Nah, bagaimana sobat edukasi? Jadi mudah kan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word 2013. Nah, pasti sobat edukasi di rumah bisa melakukannya dan harus dicoba. Karena kalau kita tidak mencobanya, hanya mendengar saja, tidak akan bisa. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Oke, think creative and be positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.